Selamat sore, Pak dan teman-teman. Perkenalkan, namaku Johannes Frisko Silalahi dengan NIM 19040116 ingin menyelesaikan tugas pembuatan video untuk introduction TPM Boris yang sebelumnya telah saya buat video untuk chapter 1 TPM. Oke, untuk bagian pertama di bagian pengantar ini yaitu kita akan membahas untuk bagian TPM juga, yaitu mengenai dari introduction TPM ini. Di sini itu di sini juga ada hampir sama dengan panduan buku yang sebelumnya. Di sini membahas tentang dua teknik manufaktur telah uh, ini latar belakangnya yang berjuang keras untuk melawan serangkaian saingan gitu kan, untuk memajukan dan menjadi yang teratas dalam pemeliharaan produktif total atau dikenal dengan TPM yang berpusat pada keandalan atau RCM kedua metode mulai hidup mereka di Amerika. Oke, itulah untuk bagian perkenalan dari pembuatan latar belakang jurnal ini. Kita masuk ke pengembangan sistem pemeliharaan. Nah, di sini kalau bisa kita lihat kan, teman-teman di sini dikatakan sulit membayangkan saat peralatan tidak terawat cukup luar biasa, pemeliharaan dan produktivitas tidak selalu menjadi cawan suci industri seperti yang mereka lakukan di perusahaan yang paling sukses saat ini. Namun, saya terkejut menemukan bahwa bahkan di abad ke-21 masih ada sejumlah besar perusahaan yang tampaknya tidak menyadari potensi keuntungan yang menunggu mereka. Mereka mungkin tidak akan pernah mempertimbangkan teknik perbaikan kecuali mereka menemukan diri mereka dalam kesulitan, di mana mereka akan mencari bantuan dari semua orang, organisasi profesional dan pemerintah seperti Institut Manufaktur, Departemen Perdagangan dan Industri, DTI, dan perusahaan Skotlandia itu membuatnya bertanya-tanya bagaimanapun. Jadi kalau kita pikirkan kan teman-teman, bahwasanya di dalam pengembangan sistem pemeliharaan ini awalnya ya ketika suatu produk berjalan kemudian rusak hingga tidak dapat dipakai kan, itu adalah hal yang wajar. Tapi semakin perkembangannya zaman dan bahan dasar, lalu para engineer gitu kan berpikir teman-teman, bahwasanya ya ini perlu diperbaiki gitu kan, karena kalau tidak bahkan banyaklah kesulitan-kesulitan yang ditemukan gitu kan teman-teman. Nah, untuk itu di sini kemudian ya ini latar belakangnya, eh, datanglah kedua perang dunia, kolam tenaga yang meluap, terkuras dan menuangkan isinya ke arah upaya perang. Mungkin di sini banyak peperangan, bukan mungkin, memang benar bahwasanya ya mencari jawaban untuk memiliki tenaga kerja ini sebagian dari jawaban. Nah, sebagian dari jawaban itu kemudian kita lihat bagaimana pengiriman barang yang masih kurang cepat dengan permintaan ekstra pada mesin datang, peningkatan kerusakan. Nah, ketika dipaksa suatu mesin pasti ada hal yang menurun gitu kan. Jadi mesinnya itu peningkatannya berkurang gitu kan. Peningkatan mesinnya berkurang, bahwa ekspektasi industri sebelumnya dan efisiensi pemeliharaan reaktif tidak cukuplah baik. Dan di sini juga dikatakan terjadinya kelangkaan bahan baku memusatkan perhatian pada tingkat sampah. Nah, ketika tadi juga di awal berpikir bahwasanya ketika benda itu udah rusak ya udah dibiarkan. Nah, itu juga ke bagian ke lingkungan hidupnya, yaitu bagaimana menjadi sebuah sampah gitu kan. Itulah teman-teman untuk bagian latar belakangnya, teknik penulisannya, pengantarnya. Oke. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian pilar TPM. Pilar TPM di sini bisa kita lihat teman-teman. Oke, di sini kalau kita lihat eh, ada yang pertama yaitu tentang TPM ini tersendiri. Pilarnya sekarang terdiri dari 8 bagian berbeda yang kemudian dikenal sebagai pilar. Maksudnya kalau dibilang pilar itu kan berarti fondasi yang kokoh ya teman-teman di sini. Nah, setiap pilar memiliki area tanggung jawabnya sendiri, tetapi mereka juga memiliki area di mana mereka tumpang tindih. Nah, buku ini juga kalau bisa di sini journalism review, bahwasanya paling terkait dengan pemeliharaan dan produktivitas, bagaimana ya penggunaan total productive maintenance ini ya di introduction ini, dan memberikan cukup detail. Nah, pilar tersebut adalah kesehatan dan keamanan, di mana penting tujuan nol kecelakaan. Kalau kita lihat ada 4 fase ya kalau di tugas yang telah diberikan dosen kita Pak Husen, 4 tugas yang ada juga yang fase kedua itu berfokus pada tujuannya nol, zero,
nol kecelakaan gitu. Pentingnya ini ditekankan oleh kebutuhan untuk melindungi operator, benar, yang pada awalnya akan dilatih untuk melakukan tugas-tugas teknis yang sederhana. Ingatlah bahwa sebagian besar operator yang akan berpartisipasi dalam tidak diperkerjakan dengan mempertimbangkan pemeliharaan betapapun sederhananya. Untuk tujuan ini kita harus mencakup penilaian resiko, peta bahaya, dan beberapa konsep keselamatan secara rinci. Oke, ini sangat penting ya teman-teman. Seorang engineering yang perlu diperhatikan juga ya bagaimana sesuatu itu berangkat dari menilai kita risiko yang akan terjadi, kita juga membuat memetakannya mana yang paling membahayakan, dan juga ada konsep yang memang menyelamatkan gitu kan sebagai keselamatan. Menyelamatkan secara rinci untuk membangun kepercayaan pada moderator. Tentu orang pun sebagai teknis dalamnya, karena udah melihat bagaimana konsep keselamatan itu dan itu yang menjadi panduan yang diikuti, ya maka percaya gitu kan. Nah, dilatih tentang cara penilaian risiko, mereka juga didorong untuk membantu pengembangan prosedur kerja yang aman, sehingga seorang engineering pun ya kita harapkan dia melakukan dan memakai alat keselamatan kerja. Kan dua pelatihan pendidikan tentu kayak training gitu kan, mengikuti training. Makanya perlu banyak seorang engineering setelah tamat pun tidak hanya teori kan, tapi juga harus mengikuti training ini gitu kan, ini dalam untuk perusahaan-perusahaan tertentu. Karena memang di dalam pelatihan ini pun banyak ya diajarkan, untuk disampaikan di sini juga dikatakan prosedur sering disampaikan secara informal pada pekerjaan. Nah, harus membuat catatan singkatnya di buku catatannya. Itu menjadi poin penekanan juga yang harus diperhatikan. Di sini juga bisa kita lihat initial phase management. Kalau kita lihat tadi juga pembelajaran ada 4 fase, baru health and safety, baru education and training, tadi juga yang telah disampaikan, baru autonomous maintenance, inilah mengenai bagian yang secara otomatis gitu kan, autonomous, dan juga plan maintenance, kualitasnya tadi sama kan, focus improvement, support system. Ini saling saling apa ya, saling terhubung gitu teman-teman. Kalau misalnya bagian health and safety-nya pun ya kurang diperhatikan, bagian yang lain juga akan kena ke kualitas, ke support systemnya. Nah, ada di sini juga dikatakan bahwasanya ada instruksi yang diharapkan untuk digunakan di masa depan ketika dia melakukan tugasnya sendiri. Ketika dia melakukan tugasnya sendiri, ini sangatlah tidak efektif sebagai teknik pelatihan seperti yang diasumsikan. Pelatih tidak memenuhi syarat teknis, benar-benar tahu metode yang benar. Nah, bahwa pelatih dapat menggunakan prosedur yang tepat. Kadang hanya membaca buku panduan gitu kan, tapi benar-benar bagaimana seorang yang melatih training dalam engineering juga pun paham gitu kan, bahkan cara kerja sistemnya untuk mengarahkan. Nah, itu kan bahwa dia memiliki kemampuan untuk menjelaskan apa yang dia lakukan, berarti harus paham betul bahwa peserta pelatihan mampu memahami topik, bahwa peserta pelatihan mencatat secara akurat, tidak dikira-kira gitu kan, tapi memang benar-benar. Nah, bahwa menggambar diagram yang tepat dan akurat, dibuat diagramnya untuk penyelesaian masalah atau bagaimana lainnya untuk di situ kan, bahwa peserta pelatihan dapat belajar pada saat yang sama dengan mencatat dan mengikuti instruksi. Ini multitasking gitu kan, saat mendengar diarahkan kemudian dicatat hal-hal yang pentingnya. Tanpa pelatihan yang tepat, TPM dan pemeliharaan secara umum tidak akan berfungsi. Jadi ketika kita pun tahu, tapi kita masih butuh pelatihan. Ibarat juga kita udah S1, kita juga perlu training hal tadi kan juga. Nah, pilar ini menjelaskan pengetahuan apa yang diperlukan, bagaimana mengajarkannya, dan bagaimana memastikannya telah diserap dan dipahami. Nah, adalah penting bahwa kompetensi operator informasi bukan hanya mereka yang telah mengikuti kursus kan. Lihat beberapa sertifikat vendor. Nah, kalau dilihat kan ada beberapa yang mengikuti itu pasti mendapat sertifikat seperti ini kan. Maka sering mengatakan bahwa seorang telah menghadiri suatu kursus. Jarang ada referensi untuk pemahaman atau kinerja. Semua detail pelatihan itu harus dicatatnya untuk menjadi referensi atau pembelajaran gitu kan, sehingga oh ya ya telah pernah training mengikuti ini gitu. Nah, karena apa? Karena dengan mengikuti itu dia menjadi apa ya, dibilang ada juga koneksinya gitu kan. Dengan pelatihan itu TPM ini juga ya berfungsi gitu kan dengan baik. Kemudian kita juga masuk ke bagian tadi, TPM juga menyadari tidak adanya metode pelatihan yang tepat tidak terbatas pada industri dunia industri pekerjaan kan, dan mendorong penggunaan operasi standar juga tadi, bagaimana ada aturan-aturannya. Contoh singkat memperkuat poin ini, iya itu kan. Kemudian kita masuk ke bagian
ketiga, pemeliharaan otonom. Nah, kalau dibilang menggunakan pemeliharaan otonom di sini menggunakan teknisi atau insinyur yang sangat terampil melakukan tugas perawatan. Berarti ada orang-orang yang ahli ya, teman-teman kalau bisa kita lihat yang mengarahkan membantu karena memang pun ketika ada sebagai pemandu guru yang melatih itu ya dia udah memiliki sertifikat untuk mengajari gitu kan, tugas perawatan sehingga sangat sederhana dari segi biaya juga. Nah, jika operator dapat dilatih untuk melakukan tugas-tugas dasar ini, mereka memberi kesempatan untuk meningkatkan tingkat keterampilan mereka, buat mereka lebih bertanggung jawab atas pengoperasian alat, meningkatkan prospek pekerjaan mereka, bahkan cara pandang dalam mengerjakan suatu sistem ketika seorang yang udah ahli pakar, dia akan menemukan hal yang baru gitu kan, untuk lebih merawat, lebih efektif lagi kan dari segi biaya tadi juga, gitu. Jadi TPM ini juga yang juga memiliki manfaat bahwa ya biaya untuk melakukan pekerjaannya berkurang. Ketika biaya berkurang, gimana juga keefektifan dalam bekerja juga gitu kan. Seperti halnya operator yang mencuci mobilnya sendiri dan memeriksa kerusakannya. Pilar ini maksudnya untuk meningkatkan keterampilan operator di tingkat di mana mereka mampu melakukan perawatan, perawatan dasar tadi juga dan perawatan mereka sendiri. Mengadopsi prosedur bersihkan dan periksa sembari kita membersihkan juga kita memeriksa mengecek alat-alat kita di mana yang pengerjaannya apakah masih normal atau abnormal untuk keterampilannya. Itu kan teman-teman, baru kita masuk ke nomor 4, pemeliharaan yang direncanakan PM. Memang ini adalah pemeliharaan yang udah kita jadwalkan gitu, bahwasanya sebulan sekian 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 gitu kan. Pemilihan terencana mencari penyebab mendasar dari masalah peralatan dan mengidentifikasikan serta yang mengimplementasikan solusi akar masalah tersebut. Di banyak organisasi pemeliharaan jarang dikelola dengan para insinyur memiliki pekerjaan yang mereka ingin tangani dan menggunakan pengalaman mereka sendiri untuk melaksanakan pekerjaan itu. Kebanyakan teknis saya kenal tidak menyukai perawatan rutin karena terlalu berulang dan tidak menantang. Sebenarnya itulah yang kenapa menjadi jemu gitu kan. Juga di awal di video chapter 1 juga telah disinggungnya sebenarnya ada beberapa penyakit daripada kegagalan itu berulang, harus nggak langsung sembuh. Jadi memang benar-benar perlu untuk dilakukan secara eee, rutin gitu. Walaupun dibilang tidak menantang dan terlalu berulang, disitulah seharusnya seorang, engineering maintenance itu melihat kalau udah berulang kayak gitu, gimana mengefektifkannya waktunya yang pertama. Maksudnya waktu untuk perawatannya dan gimana kreativitas ya si engineering itu, melihat kalau ini dibuat dengan metode yang lain tapi dengan cara untuk mendapatkan kesehatan perawatan ini yang sama gimana ya, gitu kan. Biar supaya tidak berulang gitu. Maksudnya berulang dalam hal teknisnya, tapi dengan tujuan output yang sama, yaitu perawatan tercapai dari pemeliharaan yang direncanakan. Itu kan, selain itu upah terbaik diberikan kepada petugas pemadam kebakaran. Oh ini oke, case ya teman-teman. Jadi inti autonomous maintenance itu operator yang memiliki pengawasan teknis khusus dan jaringan pendukung tim pemeliharaan terencana dan bersifat lintas fungsi dan dikenal sebagai nol nol gagal. Yang diharapkan kan, tim ZF nol gagal itu termasuk operator dan teknisi. Selain masalah dasar yang dicakup oleh tim AF, AF juga menangani masalah yang lebih kompleks. Efektivitas pemeliharaannya itu juga diperhatikan, menghilangkan masalah yang berulang. Walaupun ada luka, misalnya kegagalan berulang, tapi masalahnya gimana ya untuk supaya tidak berulang, baru meningkatkan efisiensi peralatan. Ya selain kita merawat, tapi bagaimana supaya alat itu, setelah dirawat lagi, alatnya fungsionalnya jauh lebih baik lagi. Baru pemeliharaan kualitas, bahkan, apa yang dianggap sebagai alat yang sempurna tidak akan menghasilkan produk yang sempurna, gitu kan. Jadi, akan selalu ada beberapa jenis variasi dalam kualitas atau atribut fisik produk. Penyebab variasi adalah keterbatasan desain peralatan dan pilihan komponen yang digunakan. Itu juga sangat mempengaruhi sebuah komponen lah dibilang ketika, tidak variasi ya, berfungsi untuk menganalisis area kinerja peralatan di mana variasi produk harus dikurangi. Jadi harus bisa juga, tim ini melihat, memetakan, oh produk ini capaian kemampuan batasnya sampai segini gitu kan. Nah, itulah kan, jadi di sini setelah penyebabnya ditemukan, kefungsionalan suatu alat, dia bisa modifikasi nih, modifikasi peningkatan mungkin diterapkan untuk meningkatkan hasil. Jadi, kadang kala yang membuat kita tidak bisa meningkatkan suatu alat itu bekerja karena tidak ditemukan masalahnya.
dan kita tidak melihat kelebihan alat itu bekerja di mana gitu. Maksudnya dipaksakan, terlalu dipaksakan gitu kan, itu pun tidak baik dan bahkan itu mengakibatkan seperti kegagalan di awal kan, sebagian bahkan bisa mengakibatkan total sebenarnya, teman-teman. Baru peningkatan terfokus di mana akan ada masalah luar biasa dan peralatan atau proses sulit diidentifikasikan di masa lalu. Ini akibat dibiarkan berarti tim lintas fungsi digunakan untuk menyelidiki masalah dan menemukan solusi permanennya. Masalah yang sedang dipertimbangkan harus dievaluasi, membenarkan apakah ini diperbaiki dan apakah ini memberikan manfaat yang positif dan hemat biaya. Ini juga tadi kan menjadi salah satu peningkatan terfokus, dipikirkan ini bisa nggak menyelesaikan ini, dan ketika ini dikerjakan semua masalah dan maintenance yang lain itu bisa nggak menjadi jawaban gitu juga yang dipikirkan. Menjawab masalah yang lain juga tidak. Baru sistem pendukung, support system ya. Setiap departemen dalam suatu organisasi memiliki dampak produksi, misalnya toko, pembelian fasilitas, kontrol kualitas, penjadwalan, barang masuk, staf kantor, dan penjualan. Dan apakah saya melewatkan satu, beliau ini menggunakan teknik TPM untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Masih hal yang sama, manajemen phase awal, itu ya. Baru ini misalnya sistem produksi Toyota dikenal dengan lean manufacturing, baru kerja saran untuk menggunakan teknik perbaikan ini, seperti yang saya sebutkan setelah disebutkan oleh si penulis jurnal ini, TPM dan CPM menggunakan teknik sama, karena itu praktik rekayasa yang baik seorang praktiknya ya, kembali lagi dari buku ini membantu kita untuk memahami, membantu menggunakan autonomous maintenance dan zero fails, itulah kan nol gagal gitu kan, mandu untuk diagram keputusan RCM di mana tadi kita disuruh membuat diagram. Jika Anda baca ini, kita memiliki kemampuan untuk menganalisisnya dan berhasil gitu. Teman-teman, oke, di sini ada beberapa panduan jelas untuk dipertimbangkan ketika penghilangan utama untuk PM itu, personal non personal maintenance. Pastikan Anda tahu apa yang Anda lakukan, pastikan Anda melakukan semuanya yang dengan secara aman, dan yang ketiga, Anda tidak perlu sendirian, perlu ada rekan agar mendapat saran dan dukungan gitu kan. Skala waktu adalah kebijaksanaan Anda sendiri. Luangkan waktu dibutuhkan untuk membuat prosedur dan pelatihan yang tepat, karena ada prosedur-prosedur standar dari sebuah alat yang memang harus diikuti untuk dikerjakan. Inilah untuk bagian itu. Overall, saya mohon maaf bila ada salah kata atau terlalu cepat penyampaian saya. Demikianlah tugas pembuatan video untuk bagian video kedua, Introduction CPM Boris. Saya ucapkan terima kasih.